Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersukacita dan selalu dikuatkan Tuhan. Dan selalu percaya apapun yang kamu alami, saudara alami, semua baik adanya. Kembali lagi bersama dengan saya. Hari ini saya akan sedikit bersaksi. Seperti minggu sebelumnya saya bersaksi buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Hari ini bersaksi lagi tentang kedahsyatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya lewat pelayanan yang pernah saya lakukan. Hari ini kita akan membahas mengenai salah memilih pasangan. Saya mau menceritakan satu kisah salah memilih pasangan di sini adalah pada saat yang saya alami melayani salah seorang ibu yang tidak saya kenal dan suaminya yang sakit. Saat itu dia sakit ISK atau infeksi saluran kencing batu ginjal dan harus dioperasi. Tapi ceritanya sebelum saya melayani dia dan mendoakan ibu itu, dan saat itu saya lagi berada di rumah salah satu anak rohani saya bersama anak-anak rohani yang sedang saya bimbing. Saat itu saya sedang menggoreng tempe di dapur anak itu, lagi goreng tempe. Tiba-tiba seorang ibu lewat. Ibu itu adalah tante dari anak rohani saya. Ibu itu lalu lalang di dapur sambil melihat saya. Saya tidak menyadari apa yang sebenarnya dia lihat. Dia terus melihat saya. Singkat cerita, kita masuk ke ruang tamu dan rame-rame kita berkumpul untuk berdoa. Jadi saat kita sharing-sharing, berdoa bersama, saya mengajar mereka, anak-anak rohani saya waktu itu. Saya ngajar dan mengajar mereka. Setelah habis saya mengajar dan berdoa bersama, kita sedikit menyembah, kita menyanyi puji-pujian, menyembah Tuhan. Setelah beberapa waktu, 1 jam 2 jam kita berdoa waktu itu, dan kita sharing firman dan mengajar mereka. Tempat ruang tamu yang kita pakai untuk berdoa, ibu itu beserta suaminya itu baru datang dari kampung, mau bawa lagi ke rumah sakit. Jadi dia ada di samping kamarnya, kamar dari ruang tamu yang kita pakai berdoa. Pada saat kami setelah habis ibadah itu dia keluar dari kamar. Setelah itu dia keluar dari kamar dan langsung jingkrak menangis sukacita. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi dia langsung lari dari kamarnya, meninggalkan suaminya yang sakit di kamar, lalu keluar sampai ke depan kami semua dengan anak-anak rohani saya. Dia menangis dan dia bilang, saya sudah lama tidak merasakan ini. Nah, yang saya tangkap, dia sudah lama tidak merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan dan lawatan Tuhan. Saya belum menyuruh dia untuk bercerita, saya biarkan dulu dia bercerita. Dia bilang, saat itu ibu itu berkata sama saya. Ibu itu bilang begini, sambil menangis dia berkata, saya sudah lama tidak merasakan seperti ini. Dan saya sudah bertemu kakak sebelumnya. Kan saya kaget, kok sudah bertemu saya sebelumnya, padahal kita belum pernah berjumpa sebelumnya. Dia bilang, memang saya belum pernah berjumpa dengan kakak sebelumnya, tapi 1 hari sebelumnya saya bermimpi saya berjumpa dengan kakak. Makanya tadi saya lalu lalang di dapur melihat kakak. Saya heran, ternyata kakak adalah mimpi saya. Dan dalam mimpi saya, kakaklah yang Tuhan akan pakai menyembuhkan suami saya. Kagetlah saya dan kami semua di tempat itu. Dan dia mengakui dia kemarin baru dari hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan itu berkata,
hamba Tuhan itu berkata, dia pergi ke hamba Tuhan itu, kalau tidak salah adalah teman hamba Tuhan yang di Kupang, pergi dengan suaminya untuk berdoa. Tapi si hamba Tuhan itu adalah juga temannya, teman sesama hamba Tuhan atau teman pelayanannya dari masa muda, saat mereka muda katanya. Dia bilang, oh nanti suami kamu akan disembuhkan Tuhan lewat salah satu hamba Tuhan muda, laki-laki muda yang akan mendoakan dan suamimu sembuh oleh kuasa Tuhan Yesus kita lewat laki-laki itu. Dan dia juga tidak heran, tapi dia percaya saja pasti akan terjadi seperti itu. Malamnya dia bermimpi berjumpa dengan saya, tapi kita belum pernah berjumpa sebelumnya. Dan saat dia lihat saya di dapur waktu itu, dia terheran-heran dan kaget bahwa itu ternyata saya. Sama seperti apa yang nubuat yang disampaikan oleh temannya dan juga mimpinya. Dia mimpi berjumpa dengan saya, ternyata saya ada dalam mimpinya. Jadi Tuhan sudah mengatur bahwa kita akan berjumpa. Jadi dia begitu terharu sama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bisa membuat kita berjumpa. Jadi saya bilang sama ibu itu, semua tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah merancangkannya untuk ibu berjumpa dengan saya. Nah, lalu dia menceritakan kisahnya. Dia bilang, kisahnya ini yang kita akan bahas hari ini, yaitu salah memilih pasangan, salah memilih suami yang bukan bisa bukan jodoh. Yang pertama, terburu-buru atau mengikuti birahi dan nafsu kita. Dari pelajaran isi ibu ini yang kita bahas hari ini. Jadi saya mencoba untuk melanjutkan cerita ini supaya saudara-saudara mengerti sebenarnya kenapa saya bilang dia salah memilih jodoh si ibu ini. Saya lanjutkan. Jadi waktu itu ibu ini, dia menceritakan di masa mudanya dia itu adalah penginjil. Dari umur belasan tahun dia adalah seorang penginjil. Dia menginjili banyak orang dan begitu berapi-api Tuhan pakai dengan segala mujizat dan kuasa lewat hidupnya. Di masa mudanya masih nona-nona. Jadi karena dia tinggal di kampung, dia penginjilan di kota Kupang dan bahkan sampai di Kabupaten Kupang. Dia menginjili banyak orang. Dan ternyata ada orang yang dia injili adalah orang Muslim, orang yang tidak mengenal Yesus. Dan orang itu akhirnya dia doakan dan menerima Yesus Kristus Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya orang yang dia injili itu atau si bapak itu yang dia layani menerima Yesus, dan bapak itu sudah membangun gereja. Kalau tidak salah katanya di daerah Oelamasi atau Camplong, membangun sebuah gereja. Orang Muslim yang bertobat dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan sudah membangun gereja. Sedangkan dia setelah menikah dan di depan saya, dia hanya menjadi majelis di gerejanya. Tidak salah dia melayani menjadi majelis, tapi Tuhan menginginkan dia lebih dan dia menyadari itu. Jadi dia saking terharu dan menangis dan begitu sukacitanya. Setelah itu saya bilang, ibu tutup mata dan mari kita berdoa. Saya mendoakan dia, saya bilang ibu menyembah sendiri dan ibu silakan merasakan hadirat Tuhan yang sudah ibu tidak rasakan begitu lama. Ternyata dia kehilangan urapan dan kuasa dari Tuhan dan sukacita itu selama 17 tahun setelah dia menikah. Jadi saudara-saudara bayangkan 17 tahun kehilangan api Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan sukacita dan pengertian dari Tuhan. Tidak ada lagi Roh Kudus bicara sama dia selama 17 tahun. Padahal dia menjadi majelis di gereja setelah dia menikah. Dan dia mengakui dia tidak pernah merasakan lagi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, urapan Tuhan dalam hidupnya. Sukacita yang begitu luar biasa telah hilang karena satu, salah memilih pasangan. Saya ngomong sama suaminya, bapak salah.
bapak menghalangi dia untuk sekolah pendeta. Dia menginginkan sekolah pendeta waktu itu di luar Kupang, tapi suaminya nggak mau, calonnya. Jadi calonnya ini langsung istilahnya pinangan supaya cepat menikah, jadi menghambat dia untuk tidak melanjutkan studi menjadi seorang penginjil atau pendeta. Lalu saya bilang, nah itulah sebuah kesalahan. Ibu juga salah. Kenapa lebih memilih keinginan dari suami ibu? Makanya suami ibu ditegur dengan sakit ini. Saya ngomong langsung demikian. Jadi suami ibu ditegur dengan sakit. Tapi ibu juga salah memilih. Jadi saya bilang, ibu silakan minta, suaminya silakan minta maaf sama ibu, saling minta maaf dan minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. 17 tahun saudara tidak merasakan hadirat Tuhan dan sukacita. Masa muda melayani Tuhan, masa muda begitu berapi-api melayani Tuhan, menginjili banyak orang. Tapi karena salah pilih laki-laki dalam hidupnya, membuat dia menyesal 17 tahun tidak mengalami Tuhan secara pribadi, sekalipun menjadi majelis di gereja. Banyak orang Kristen yang demikian, memegang jabatan pelayanan di altar, bahkan menjadi pendeta sekalipun, guru sekolah minggu, mimpin persekutuan, mungkin Senin sampai Minggu itu penuh dengan aktivitas rohani, tapi sebenarnya sudah mati rohnya selagi hidup. Melayani Tuhan tapi sebenarnya mati. Itu ujung-ujungnya neraka saudara, bertobat. Jadi pengalaman ibu itu saya belajar, wah bahaya ini kalau salah pilih pasangan. Saya juga belajar kalau bisa saya salah pilih pasangan. Dan juga saya mengingatkan pada saudara-saudara dan anak-anak yang saya bimbing, dan juga orang-orang yang saya jumpai, hati-hati. Mungkin saudara-saudara sudah menikah puluhan tahun, tapi sebenarnya itu bukan jodoh, tapi itu karena adalah birahi dan lebih menjaga perasaan pasangan, atau karena sudah kecelakaan, sudah hamil, sudah melakukan kesalahan lagi, berzina, percabulan dalam pacaran sehingga menikah. Jadi kita belajar bersama dari pengalaman ibu ini. Mungkin ada adik-adik yang belum menikah, adik-adik yang kepingin punya pasangan atau sementara in relationship dengan pasangan. Mikir baik-baik, apa dia itu pasangan yang toksik, pasangan yang hanya membuat kau semakin jauh daripada Tuhan, pasangan yang membuat kamu semakin tidak mencintai Tuhan. Bukan bergelora dalam melayani Tuhan, menjaga kekudusan dalam hubungan, menjaga kekudusan dalam pacaran, bahkan sampai menikah tetap menjaga kekudusan. Jangan sampai bersinar di hati dan matamu melihat sana sini. 17 tahun. Jadi Tuhan izinkan saya melayani ibu itu dan ngomong sama saya, kamu harus hati-hati. Ngomong juga sama saya. Jadi bukan tanpa sadar ya, secara sadar bahwa Tuhan mau menyatakan sama saya, kamu juga hati-hati salah pilih pasangan, kamu dan saya. Jadi 17 tahun itu bukan waktu yang singkat kawan, saudara-saudara. 17 tahun menyesal, kehilangan hadirat Tuhan. Masa muda teman-teman boleh berapi-api, mungkin pimpin pujian, main musik di altar, melayani Tuhan di gereja, menjadi pemuda di gereja, aktif sekali. Tapi sebenarnya tidak rasakan apa-apa, tidak punya pengertian yang benar dalam melayani Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkarya dalam pelayanan. Tidak usah melayani. Karena itu kita sedang menjaring angin atau menjaring kesia-siaan dan percuma. Jadi saya minta kepada teman-teman semua dan saudara-saudara semua, bagi yang belum pacaran, yang sementara pacaran, sudah menikah sudah lama, mungkin sudah 20, 30, 40 tahun menikah, tapi sudah meninggalkan Tuhan, padahal punya jabatan di gereja, di pelayanan, mimpin ribuan orang, tapi sebenarnya sudah mati selagi hidup. Bertobatlah, karena Bapa kita mengasihimu. Tapi sebaliknya, apakah kita mengasihi Bapa? Setegakah itu kita meninggalkan Tuhan hanya karena salah pilih? Kita belajar dari banyak kasus
Simson salah memilih Delilah. Raja Ahab memilih salah Isabel, dan dia diatur oleh Isabel. Akhirnya mati dua-dua. Simson kehilangan otoritasnya dan kuasanya, kekuatannya, karena kebodohannya, ditipu oleh Delilah. Jadi jangan salah memilih pasangan karena kau nafsu. Kalau sudah jalan salah, bertobat dan tinggalkan masa lalumu. Tidak mudah. Pilihlah teman-teman yang saling membangun dalam Tuhan, yang menjaga kekudusan. Kalau teman yang mendatangkan kecelakaan, yang hanya bahasnya porno, tinggalkan. Tetangga yang hanya membawa toksik, membuat kamu tidak dekat sama Tuhan, tinggalkan. Kalau belum waktunya kamu untuk selamatkan dia, jangan gaya-gayaan untuk selamatkan dia. Jangan sampai kamu yang terjerumus. Tidak ada yang kuat. Kita harus bersatu dalam Tuhan dan saling mengingatkan, dan rendah hati mau menerima teguran sekalipun menyakitkan. Jadi setelah ibu itu saya layani, saya pun pulang merenung, dan sampai saat ini saya merenung. 17 tahun, bayangkan saudara-saudara. Saya melihat banyak orang Kristen seperti itu, puluhan tahun menikah tapi gak kenal Yesus. Kalau dia ini beda, dia sudah melayani Tuhan di masa mudanya, tapi 17 tahun kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan pelayanan. Mungkin setelah dia melayani, misalnya kalau dia tidak menikah dengan suaminya itu, 17 tahun kemudian dia sudah jadi pendeta besar atau hamba Tuhan besar yang Tuhan angkat. Banyak jiwa yang dia bisa selamatkan. Tapi karena satu suami, satu nyong, satu cowok yang buat kalian geregetan bodoh dan goblok itu. Atau mungkin kamu laki-laki geregetan dengan perempuan yang kelihatannya cantik saja, seksi saja, tapi sebenarnya mematikan semua karya Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mau berkarya begitu luar biasa dalam hidup seseorang, tapi iblis pun merancangkan hal yang luar biasa. Dia memakai cinta. Bukankah Adam, Tuhan izinkan pengujian melalui Hawa? Ya, Hawa, dia jatuh karena cinta. Adam jatuh karena cintanya terhadap Hawa. Kamu dan saya, saudara-saudara, juga akan diuji lewat cinta. Kita tidak usah munafik, dan kita semua pernah diuji oleh cinta. Bahkan cinta kita bisa lebih besar kepada pasangan atau mantan, atau kepada dunia ini, atau kepada suami atau istri melebihi Tuhan. Bertobat. Tuhan kita cemburu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan kekuatanmu, dan akal budi. Itu panjang, saudara. Kita harus belajar untuk mengasihi dengan segenap hati. Itu tidak semudah itu. Karena cinta kita terbagi. Ada untuk bapak, mama, orang tua, mama mantu, bapak mantu, adik, saudara, pekerjaan, bisnis, pelayanan. Kita terlalu mencintai pelayanan, kita bisa meninggalkan Tuhan. Walaupun pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan juga. Karena ada banyak orang melayani Tuhan, tapi sebenarnya sudah meninggalkan Tuhan. Seperti ibu tadi yang saya cerita, 17 tahun meninggalkan Tuhan. Dia menjadi majelis di gerejanya. Tapi sebenarnya Tuhan bukan inginkan itu. Jadi kita harus melayani Tuhan seperti kerinduannya sejak semula di hati kudusnya dalam kehidupan kita. Jangan waktu masa kita kecil, kita SD, SMP, kita rajin persekutuan, berdoa, melayani Tuhan. Setelah kita menikah, kita meninggalkan semuanya itu karena mendapatkan suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, dan kita meninggalkan semuanya. Meninggalkan semua karya Tuhan di masa muda sebelum kita punya pasangan. Semua semangat itu hilang, semua kerendahan hati itu hilang. Untuk diajar dan dibina dan dibentuk itu hilang. Akhirnya kita ditolak Tuhan di ending. Pada akhirnya kita ditolak Tuhan, padahal kita melayani, tapi tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan. Jadi dari pengalaman dan kesaksian saya ini tentang ibu yang saya layani itu, tentang penyesalannya, 17 tahun kehilangan Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan powerful, semangat untuk menerobos, semangat untuk menginjili orang, mati.
Dan akhirnya dia memilih menjadi majelis biasa di gereja. Pasti ada yang bertanya, kok majelis itu biasa? Ya itu bagi saudara. Tapi bagi saya, dalam pengertian saya, dan sesuai yang ada di Alkitab, dan pengertian si ibu itu, dia tahu benar Tuhan pakai dia lebih daripada itu. Tapi akhirnya dia menjadi majelis biasa. Sebenarnya dia harus jadi pendeta besar. Dan akhirnya dia kehilangan semuanya. Ya memang dia tiap minggu, dia mengakui tiap minggu dia pimpin ibadah, rumah tangga, gereja tiap minggu. Tapi sebenarnya dia gak dapat apa-apa, dia gak rasakan apa-apa. Itu pengakuan dia, karena dia berbeda dengan masa mudanya. Jadi setelah dia merasakan kembali sukacita dan damai sejahtera yang telah hilang 17 tahun, saya hanya bertanya, apakah ibu ini akan melanjutkan misinya dan belajar dari 17 tahun yang telah hilang itu? Oh, itu adalah harga yang sangat mahal yang harus dia bayar untuk mengembalikan api Tuhan yang telah hilang 17 tahun. Dan itu butuh berdoa, berpuasa, bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus kita, bergaul karib kembali dengan Bapa. Butuh harga yang dibayar, itu mahal untuk mengembalikan api itu yang hilang. Walaupun tidak sama dengan sebelumnya, tapi selagi masih ada nafas hidup dalam hidup kita, Bapa masih kasih kesempatan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan karena kesalahan, jangan karena pasangan, jangan karena birahi saudara-saudara meninggalkan Tuhan. Pekerjaan kau tinggalkan Tuhan, kedudukan dan karir kau tinggalkan Tuhan. Hanya karena belum punya pekerjaan kau terburu-buru, tapi sebenarnya belum waktunya Tuhan. Karena bisnis yang begitu padat membuat kamu banyak uang, kau lupakan Tuhan. Karena pelayanan yang begitu padat, kau lupa duduk di kaki Yesus seperti Maria duduk di kaki Yesus. Memilih bagian yang terbaik seperti Maria, duduk di kaki Bapa. Supaya jangan mati rohmu dan akhirnya kita binasa dan ditolak Tuhan pada akhirnya. Sekalipun mujizat sudah banyak terjadi lewat kehidupan kita di dalam nama Yesus. Kita rajin penyembahan, memuji, menyembah, vokal grup, paduan suara, pimpin ibadah di sana sini. Tapi endingnya Tuhan tolak. Hai engkau pembuat kejahatan, pergilah engkau. Padahal saudara-saudara sudah melayani Tuhan begitu lama, tapi Tuhan tolak. Penyesalan selalu datang terlambat dan tidak ada gunanya. Neraka itu menyakitkan dan menyengsarakan dan amat mengerikan. Sudah rugi lagi. Jadi dalam Wahyu 2 ayat 4-5, ingatlah akan kasihmu yang semula. Ingatlah akan cintamu mula-mula bersama Tuhan, melayani Tuhan. Apa yang sudah kau bangun bersama Tuhan di hadirat Tuhan, berlutut, berdoa, menyembah, semua yang sudah kau bangun bersama Tuhan di masa muda, jangan hilang karena apapun juga. Karena pasangan, karena cowok, karena suami, karena istri, karena anak, karena pekerjaan, dan karena apapun juga. Jangan. Sekali-sekali itu, jangan lakukan itu. Ingat saudara-saudara, jangan lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam terobos melesat menembus batas.